461, 3 tersisa. Bahkan Tetua Zuan dan tetua lainnya yang mengamati dari ruangan lain semuanya penasaran untuk melihat hasil Jiang Chen. Tanpa membuang waktu, pemuda tampan berjubah hitam itu mengangkat tangan kanannya dan menempelkan telapak tangannya di atas bola putih itu. Saat tangannya menyentuh bola dingin bagai kristal itu, kegelapan pekat segera muncul dari kedalaman bola, memenuhi seluruh permukaan putihnya dalam sekejap. Namun, kegelapan Jiang Chen berbeda dengan Liu Mei. Ini bukanlah kegelapan kematian yang pekat. Sebaliknya, nasib dalam kegelapan Jiang Chen tampaknya telah bercampur dengan warna merah cerah, yang tidak terlalu berbeda dari warna merah Junren beberapa saat yang lalu. Saat semua orang terus menatap bola putih takdir dan menunggu hasil tertentu muncul, cahaya warna-warni perlahan muncul dari kedalaman bola, saat perlahan-lahan muncul ke permukaan bola. Namun, sebelum cahaya warna-warni itu dapat muncul sepenuhnya, kegelapan yang bercampur dengan warna darah dengan cepat mengelilinginya, sebelum mereka menenggelamkannya sepenuhnya, meninggalkan hanya satu titik kecil cahaya warna-warni ini, yang tampaknya siap untuk padam kapan saja. Mata semua orang, termasuk Jiang Chen yang berjubah hitam, terbelalak mendengar kejadian ini, karena mereka semua menatap ke arah Tetua Zuan yang berjubah putih dan menunggu penjelasannya. Namun, seperti nasib Liu Mei, Penatua Zuan benar-benar menggelengkan kepalanya sebelum dia berkata dengan suara yang tampaknya tenang. Nasibmu sangat rumit. Jiang Chen menatap tetua berjubah putih di depannya dengan tatapan mata yang dalam, tetapi karena tidak mendapat jawaban, dia berbalik dan berjalan kembali ke tempat dia berdiri tanpa berkata apa-apa lagi. Namun, sebelum Penatua Zuan dapat melanjutkan ujiannya, suara berat seorang lelaki tua bergema di seluruh ruangan, seperti yang dikatakannya dengan nada serius. Kau ditakdirkan untuk mati, tapi kau akan punya kesempatan untuk hidup normal jika kau mau. Lepaskan impianmu dan jalani hidup normal. Dengan begitu, kau bukan hanya tidak akan mati, tapi kau juga akan menjadi sangat kuat. Namun, kamu perlu tahu bahwa, jika kamu mengejar sesuatu terlalu dalam, kamu akan benar-benar kehilangan nyawamu. Jejak keterkejutan terpancar di mata Tetua Zuan saat dia mendengar suara ini, sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke arah pemuda berjubah hitam yang baru saja mengikuti ujian. Tetua Zuan teringat bahwa bahkan saat Liu Mei memecahkan bola takdir, atau selama ujian Junren atas takdir keabadiannya, para tetua tidak memberikan penjelasan. Namun, Penatua Sun Wen telah berbicara secara pribadi untuk memberikan nasihat kepada pemuda berjubah hitam itu. Jelaslah bahwa ada alasan mendalam mengapa para tetua memutuskan untuk campur tangan kali ini dan menjelaskan berbagai hal kepada Jiang Chen. Semua orang di dalam ruangan itu mengalihkan perhatiannya kepada pemuda tampan berjubah hitam, yang tampak terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan suara berat itu. Akan tetapi, sorot mata Jiang Chen hanya berubah kabur selama beberapa saat sebelum ekspresi tegas muncul di wajahnya, saat ia menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suara tua itu mendesah pelan, sebelum perlahan menghilang dan menghilang dari aula. Seluruh ruangan langsung menjadi sunyi, saat Penatua Zuan yang berjubah putih menatap tajam ke arah Jiang Chen yang berjubah hitam selama beberapa saat, sebelum melanjutkan ujiannya. Lebih dari 20 murid menguji diri mereka sendiri setelah Jiang Chen, termasuk penguasa muda dari Asosiasi Tentara Bayaran, Zhong Fang, tetapi cahaya warna-warni tidak muncul di permukaan bola takdir. Bahkan ketika giliran pangeran berjubah emas dari dinasti Sengtian tiba, cahaya warna-warni itu tetap tidak muncul, tidak peduli seberapa keras ia mencoba membuatnya muncul. Ekspresi penuh amarah dan kemarahan muncul di wajah pangeran berjubah emas saat dia melihat hasil ini, tetapi dia tetap menahannya beberapa saat kemudian, saat dia menarik tangannya dari bola kristal itu dan berjalan pergi, sementara dia menatap Sun Long, Liu Mei, dan Xie Xingyi dari sudut matanya. Tentu saja, meskipun orang lain terkejut bahwa Seng Huang dan beberapa jenius kuat lainnya tidak memicu cahaya berwarna-warni, Penatua Zuan berjubah putih tidak terkejut, dan sebaliknya, dia merasa bahwa ini wajar saja. Meskipun para murid di sini tidak tahu arti cahaya warna-warni itu, sebagai tetua sekte suci, ia jelas tahu bahwa cahaya itu melambangkan takdir abadi. Jika setiap murid memiliki takdir abadi, bahkan Kaisar Dao pun tidak akan langka di sekte suci, apalagi Raja Dao Puncak seperti dirinya. Saat mereka menyaksikan tes yang berlangsung satu demi satu, Xie Xingyi menoleh ke samping dan menatap Sun Long dengan tatapan lembut di matanya, sebelum dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Long, apakah menurutmu cahaya warna-warni itu berarti seseorang akan melampaui tingkat Kaisar Dao di masa depan? Bukan hanya Xie Xingyi, tetapi Liu Mei,
dan bahkan murid-murid di sekitar yang tidak terlalu jauh dari mereka bertiga dan mendengar pertanyaan ini, mengalihkan perhatian mereka ke arah Sun Long, saat mereka menunggu jawabannya. Meskipun Sun Long hanya seorang kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat puncak 1, tak seorang pun meremehkannya. Sambil menggelengkan kepalanya, ada pandangan yang dalam di mata Sun Long saat dia menatap Xie Xingyi, sebelum dia berkata dengan serius. Bahkan untuk sekte suci sekalipun, seharusnya mustahil untuk memprediksi nasib seseorang. Meskipun cahaya warna-warni itu mungkin berarti seseorang memiliki peluang untuk melampaui Kaisar Dao di masa depan, pada akhirnya, itu hanyalah sebuah peluang. Tekad, kemampuan pemahaman, bakat, dan keberuntungan, semuanya lebih penting daripada takdir pada akhirnya. Pandangan mendalam terpancar dari mata Penatua Zuan, saat ia menganggukkan kepalanya dengan ekspresi kekaguman di matanya. Di masa lalu, Tetua Sun Wen juga pernah mengatakan hal serupa. Meskipun sekte suci menguji takdir para murid baru, takdir ini hanyalah jalan kecil yang bisa mereka tempuh. Tekad, kemampuan pemahaman, keberuntungan, dan bakat, semuanya sama pentingnya dengan takdir seseorang, bahkan mungkin lebih penting. Para kultivator melawan langit, jadi mengapa mereka harus dibatasi oleh takdir mereka sendiri? Seseorang yang terlahir lemah harus berusaha menjadi kuat, sementara seseorang yang terlahir kuat harus berusaha menjadi lebih kuat lagi. Tetua Zuan menyembunyikan kekaguman di lubuk hatinya, seraya melanjutkan ujian takdir. Pada akhirnya, apapun yang terjadi, takdir seseorang tetaplah penting. 2 jam berlalu dalam sekejap mata saat ujian terus berlanjut, dan akhirnya, hanya tersisa 3 murid yang belum menguji nasib mereka. 462, yang terakhir. Penatua Zuan mengalihkan perhatiannya kepada 3 murid yang tersisa yang belum menguji diri mereka sendiri, seolah-olah dia sedang memutuskan siapa yang akan diuji. Akhirnya, matanya tertuju pada wanita cantik berjubah hijau dan berambut pirang yang berdiri di samping Liu Mei. Saat dia melihat tatapan Penatua Zuan tertuju padanya, Xie Xingyi menganggukkan kepalanya dengan tatapan serius di matanya, sebelum dia melangkah maju dan muncul di depan bola takdir yang bagaikan kristal. Tanpa ragu sedikit pun, dia lalu menempelkan telapak tangannya di permukaan bola putih itu, sementara matanya menatap ke arah warna bola yang seketika mulai berubah. Pada saat itu, bola takdir terbelah menjadi 2 warna, cahaya putih yang menutupi separuh permukaan bola, dan cahaya hitam yang menutupi separuh lainnya. Kedua warna itu tidak menyatu, tetapi mereka hidup berdampingan dalam harmoni yang sempurna, hampir seolah-olah mereka adalah 2 bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Namun, sebelum Xie Xingyi dapat menarik kembali tangannya, sebuah cahaya kabur berwarna-warni muncul dari kedalaman bola takdir, sebelum perlahan muncul ke permukaan bola, menyebabkan gelombang keterkejutan lain muncul di hati setiap orang. Meskipun cahayanya kabur dan jauh lebih redup daripada cahaya warna-warni milik Jiang Chen, jelaslah bahwa Xie Xingyi sebenarnya adalah orang keempat yang benar-benar memanggil cahaya warna-warni ini selama pengujian ini. Bahkan para tetua sekte suci yang menyaksikan kejadian ini dari ruangan lain tidak dapat menyembunyikan keheranan mereka, ketika wanita tua berambut putih panjang, Tetua Mao Jing berkata dengan suara tidak percaya. Nasib abadi keempat, dan gadis ini tampaknya memiliki hubungan dengan gadis kecil berkerudung putih tadi. Tetua Sun, apa arti takdir gadis ini? Setelah mendengar pertanyaan wanita tua itu, setiap tetua di dalam ruangan mengalihkan perhatian mereka ke arah pria tua berjubah putih, yang dahi dan area di sekitar matanya dipenuhi kerutan. Penatua Sun terus menatap layar cahaya di depannya, sebelum dia menghela nafas dan perlahan berkata dengan suara tenang. Gadis itu memiliki bentuk tubuh unik yang disebut, bentuk tubuh bayangan yang menghilang, tetapi itu saja masih belum cukup baginya untuk memiliki takdir abadi. Sekalipun dia dapat membangkitkan fisiknya hingga mencapai potensi penuhnya, tetap tidak akan mudah baginya untuk melampaui alam Kaisar Dao di masa mendatang, sedangkan untuk dirinya yang sekarang, yang baru membangkitkan 20% fisiknya, itu bahkan lebih mustahil lagi. Di saat yang sama, meskipun ia memiliki takdir abadi, takdir itu sangat samar dan lemah, bahkan lebih lemah daripada bocah berjubah hitam dari keluarga Jiang, yang berarti ia belum mendapatkannya. Ini mungkin kesempatan yang akan datang untuknya di masa depan. Begitu tetua berjubah putih Sun Wen menyelesaikan kata-katanya, mata para tetua di sekitarnya terbelalak kaget. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua berjubah putih yang duduk dengan mata terpejam dan sebelumnya diam membisu, tiba-tiba membuka matanya seperti pedang yang terlepas dari sarungnya, menatap tetua Sun Wen dan bertanya dengan tak percaya. Keluarga Jiang, Sun Wen, anak berjubah hitam itu benar-benar dari keluarga Jiang.
Kukira keluarga Jiang tidak punya cabang di luar wilayah pusat. Dibandingkan dengan murid-murid yang memiliki takdir keabadian yang sangat lemah seperti Xie Xingyi, sesuatu yang melibatkan keluarga Jiang jelas jauh lebih penting dan menarik bagi tetua ini. Penatua Sun Wen menganggukkan kepalanya dengan serius sambil terus menatap sosok Xie Xingyi di dalam layar cahaya, sebelum dia berkata dengan nada tenang namun pasti. Saya bahkan menonton beberapa pertarungan selama ujian keempat dan melihat bocah kecil itu bertarung. Meskipun hanya sedikit orang yang tahu, pedang emas yang ia gunakan selama ujian keempat adalah senjata Jiang Tianfang yang ia gunakan saat menjelajahi wilayah tengah di masa lalu, yaitu mimpi emas. Ruangan tetua langsung menjadi sunyi saat nama Jiang Tianfang diucapkan, semua orang menatap tetua Sun Wen yang tenang dengan terkejut. Namun, mata Sun Wen masih terfokus pada sosok Xie Xingyi di layar cahaya raksasa, sebelum terfokus pada sosok pemuda berjubah biru yang berdiri tak jauh darinya. Pada saat yang sama, Xie Xingyi juga melepaskan tangannya, sebelum dia membungkuk sedikit pada Penatua Zuan, dan berjalan kembali ke samping Liu Mei. Meskipun dia telah melihat cahaya warna-warni muncul di bola takdir, dia tahu bahwa tetua Zuan berjubah putih tidak akan menjelaskan apapun bahkan jika seseorang bertanya kepadanya tentang hal itu. Mata sang tetua menatap Xie Xingyi selama beberapa saat, sebelum ia mengalihkan perhatiannya ke arah dua pemuda yang berdiri tidak terlalu jauh satu sama lain. Salah satu di antara mereka adalah seorang pemuda tampan berjubah biru, dengan rambut hitam pendek dan mata hitam pekat, sementara yang satu lagi adalah seorang pemuda tampan berjubah putih, dengan rambut hitam dan mata biru pekat, dengan pedang putih salju terikat di pinggangnya. Sambil menggertakkan giginya, Penatua Zuan memutuskan untuk meninggalkan Sun Long untuk yang terakhir, saat ia mengalihkan perhatiannya ke arah Bai Longtian berjubah putih. Bai Longtian menganggukkan kepalanya dan menangkupkan kedua tangannya ke arah tetua berjubah putih dari Sekte Suci, sebelum dia melangkah maju dan meletakkan tangannya di bola takdir di depannya. Saat tangan Bai Longtian menyentuh bola kristal putih di tengah aula, bola takdir tiba-tiba menyala dengan cahaya keemasan terang yang menutupi seluruh permukaan bola. Namun, bahkan setelah menyentuh bola selama hampir 1 menit, tidak ada hasil lain yang muncul. Pangeran berjubah emas dari dinasti Sengtian tampaknya menghela napas lega, dan hendak mengalihkan perhatiannya kepada orang terakhir yang belum menguji dirinya sendiri, ketika pupil matanya tiba-tiba membesar, seolah-olah dia melihat sesuatu yang tidak dapat diterimanya. Dari kedalaman cahaya keemasan itu, cahaya warna-warni yang kabur, redup, dan hampir tak jelas perlahan muncul juga, cahaya yang sama terangnya dengan cahaya Xie Xingyi beberapa saat yang lalu. Tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, tatapan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh akhirnya muncul di mata Seng Huang, saat dia hampir tidak menahan diri untuk tidak berteriak. Mustahil, dia adalah jenius terkuat di benua bintang malam, namun ada 3 orang lain dari benua yang sama dengannya, yang nasibnya tampaknya bahkan lebih kuat dari nasibnya. Meskipun melihat cahaya kabur berwarna-warni yang muncul selama ujiannya, tidak ada ekspresi kegembiraan di mata Bai Longtian. Ekspresi wajahnya tenang, saat dia dengan sukarela menarik tangannya dari bola takdir dan sedikit membungkuk pada tetua Zuan yang berjubah putih, sebelum dia berbalik dan berjalan kembali ke tempat dia berdiri sebelumnya. Pada saat itu, saat berjalan di depan Sun Long, Bai Longtian melontarkan senyum ramah dan menganggukkan kepalanya ke arahnya, sementara pandangan ingin tahu tampak dalam matanya, ingin tahu hasil nasib pemuda berjubah biru ini. 463, Nasib Sun Long. Melihat semua orang mengalihkan perhatiannya padanya, Sun Long menarik napas dalam-dalam, sebelum dia melangkah maju dan muncul di hadapan tetua Zuan dan bola kristal takdir. Melihat penatua berjubah putih di depannya, dia ragu-ragu sejenak sebelum dia bertanya dengan suara tidak yakin. Haruskah saya memulai? Tentu saja, Sun Long tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam ujian lainnya, tetapi ujian takdir benar-benar berbeda. Jika nasib Liu Mei pun berubah karena kontaknya dengan dia dan si hitam kecil, maka Sun Long tidak tahu apa yang akan terjadi begitu dia meletakkan tangannya di atas bola takdir. Sebagai pemilik batu waktu, guru Little Black, dan seorang kultivator puncak yang telah membagi jiwanya menjadi 3 bagian sebelum bereinkarnasi, Sun Long tahu bahwa nasibnya sama sekali tidak sederhana. Jika ujian Liu Mei berhasil menciptakan retakan kecil pada bola takdir, akan menjadi keajaiban jika bola kristal tersebut berhasil tetap utuh setelah menguji takdir Sun Long. Penatua Zuan tidak langsung menjawab, dia mengalihkan perhatiannya ke atap aula. Meskipun dia adalah tetua Sekte Suci, sebenarnya dia hanya seorang tetua pelataran luar. Mengingat betapa tidak normalnya Sun Long, dia tidak ingin menjadi orang yang disalahkan jika sesuatu benar-benar terjadi.
Pada saat itu, suara tetua berjubah putih, Sun Wen bergema di seluruh aula, saat lelaki tua itu berkata dengan serius. Berlangsung, Penatua Zuan menghela napas lega, sebelum mengalihkan perhatiannya ke arah pemuda berjubah biru di depannya dan menganggukkan kepalanya dengan agak waspada. Sambil menggertakkan giginya, Sun Long tak ragu lagi, lalu meletakkan tangan kanannya di atas bola putih takdir. Saat tangannya menyentuh bola putih itu, ia langsung merasakan sensasi dingin dan menyegarkan menyelimuti tangannya, sebelum akhirnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, setiap murid yang ada di dalam aula, termasuk Liu Mei yang berkerudung putih, Xie Xingyi yang berjubah hijau, Tuan muda berbaju putih Bai Longtian, Jiang Chen yang berjubah hitam, Pangeran berjubah emas dari dinasti Seng Tian Seng Huang, pemuda berjubah merah yang telah memahami dao perang Jun Ren, Tuan muda dari Asosiasi Tentara Bayaran, Zhong Fang, dan setiap murid lainnya, begitu pula tetua Zuan yang berjubah putih, dan bahkan lelaki tua yang berbicara beberapa saat yang lalu, tetua Sun Wen, mereka semua telah menaruh perhatian mereka pada bola takdir dan pemuda berjubah biru yang berada di tengah aula. Begitu tangan Sun Long menyentuh bola takdir, cahaya biru menyilaukan bercampur rona emas tua segera meletus dari permukaan bola, sebelum suara yang mirip dengan es retak bergema di seluruh aula. Saat tangannya menyentuh bola kristal takdir, bola putih yang sebelumnya menguji takdir semua orang benar-benar hancur berkeping-keping, di depan mata semua orang yang tercengang. Keheningan langsung memenuhi aula, saat semua orang menatap bola takdir yang hancur itu dengan pandangan berbeda di mata mereka. Liu Mei sepertinya sudah menduga hasil seperti itu, sementara Xie Xingyi ternganga kaget. Ekspresi Bai Longtian tampak tenang di permukaan, tetapi jelas hatinya sedang bergejolak. Jiang Chen, yang berjubah hitam, menatap Sun Long dengan tatapan yang sangat dalam, seolah-olah ia akhirnya memutuskan sesuatu, tetapi pikirannya yang sebenarnya masih misterius. Sementara itu, kegembiraan benar-benar tampak di mata Jun Ren yang berjubah merah, saat ia menatap pemuda berjubah biru di tengah aula dengan tatapan lapar, mirip seorang pemburu yang menatap mangsanya. Pada saat yang sama, niat membunuh langsung meletus dari tubuh Seng Huang saat dia menatap sisa-sisa bola takdir yang hancur di tanah, sementara satu pertanyaan muncul di benaknya. Nasib macam apa itu? Cahaya emas dan biru yang menyilaukan bahkan telah memaksanya, seorang ahli tahap jiwa baru lahir tingkat puncak 3, untuk benar-benar menutup matanya. Bahkan cahaya warna-warni dari Jun Ren, Liu Mei, dan lainnya, sebelumnya tidak memberikan hasil seperti itu. Adapun Zhong Fang yang gemuk, ekspresinya tidak jauh berbeda dengan Jun Ren yang berjubah merah. Ia tidak tampak gentar dengan hasil Sun Long. Sebaliknya, matanya justru dipenuhi semangat juang saat ia terus menatap pemuda berjubah biru di depan Penatua Zuan. Tentu saja, Penatua Zuan belum memproses bahwa bola takdir benar-benar telah hancur setelah menguji nasib Sun Long, karena dia terus menatap pemuda berjubah biru di depannya dengan tatapan kosong di matanya. Dia tidak tahu harus berkata apa mengenai nasib Sun Long, dan sebaliknya, dia berharap para tetua dapat memberinya bantuan. Akan tetapi, yang tidak diketahui oleh tetua Zuan adalah, bahwa dia bukanlah satu-satunya orang yang menatap Sun Long dengan pandangan linglung. Kelompok tetua yang menyaksikan ujian tersebut melalui layar cahaya, semuanya memiliki ekspresi tertegun di wajah mereka saat mereka menatap pemuda berjubah biru di depannya dan sisa-sisa bola seperti kristal di tanah. Sebelum mereka perlahan mengalihkan perhatian mereka ke arah tetua berjubah putih, Sun Wen. Pada saat itu, Penatua setengah baya dengan rambut coklat panjang dan mata biru tua yang duduk di sebelahnya, tidak bisa lagi menahan diri untuk bertanya. Penatua Sun, takdir macam apa itu? Mungkinkah bola takdir itu tidak mampu menahan takdir seorang murid? Semua orang menatap ke arah tetua parubaya yang baru saja berbicara, sebelum mereka mengalihkan perhatian ke arah tetua Sun Wen sembari menunggu jawabannya. Lagi pula, bahkan ketika Liu Mei telah menyebabkan retakan kecil pada bola takdir, para tetua masih dapat menerimanya karena ada sosok yang kuat di belakangnya. Tetapi menghancurkan bola takdir hanya karena mencoba mengintip takdir seseorang, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Penatua Sun Wen menarik napas dalam-dalam, sementara matanya terus menatap sisa-sisa bola takdir yang hancur di dalam layar cahaya dengan tatapan serius di dalamnya, sebelum dia perlahan berkata. Ada 3 kemungkinan mengapa bola takdir benar-benar hancur. 3. Para tetua di sekitar Sun Wen bingung, tetapi mereka juga menunggu untuk mendengar penjelasannya, jadi tidak ada seorang pun yang berani menyela dia. Bagaimanapun, Sun Wen adalah orang yang paling berpengetahuan di antara mereka semua di sini, dalam ranah takdir. Menganggukkan kepalanya,
Tetua Sun Wen berjubah putih melanjutkan dengan tatapan serius di matanya. Kemungkinan pertama, nasib pemuda ini sebenarnya begitu mengerikan, bahkan bola takdir pun tak mampu menahannya. Jika itu benar, maka aku tidak dapat memahami apa yang telah dialami anak itu sejauh ini, dan apa yang akan dialaminya di masa mendatang. Kemungkinan kedua adalah, seorang tokoh berpengaruh yang berdiri di puncak dunia ini sebenarnya mendukungnya, membuat siapapun yang mencoba mengintip nasib anak ini akan menderita sampai taraf tertentu. Tentu saja, meskipun kemungkinan ini rendah, bukan berarti mustahil. Adapun kemungkinan ketiga, ini tidak kalah menakutkan dari yang pertama, tetapi jika ini benar-benar terjadi, maka hasilnya akan lebih mengerikan dari dua skenario sebelumnya. Melihat Tetua Sun sudah berhenti bicara dan benar-benar jatuh ke dalam kesurupan, wanita tua bernama Mao Jing tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya, karena dialah orang pertama yang bertanya. Apa kemungkinan ketiga? Setelah menarik napas dalam-dalam, Penatua Sun Wen menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh sebelum melanjutkan. Kemungkinan ketiga adalah, bahwa anak ini sebenarnya dibenci oleh surga. 464, memasuki Sekte Suci. Dibenci oleh surga. Ini bukan pertama kalinya para tetua mendengar istilah ini, tetapi ini pertama kalinya mereka benar-benar bertemu seseorang yang benar-benar dapat dibenci oleh surga sendiri. Melihat ekspresi terkejut di wajah para tetua lainnya, Sun Wen menganggukkan kepalanya sebelum melanjutkan. Tentu saja, mungkin saja anak itu benar-benar memiliki nasib yang mengerikan, itulah sebabnya dia dibenci oleh surga. Aku yakin kalian semua mengerti apa artinya dibenci oleh surga. Jika memang begitu, anak ini bahkan tidak akan menjadi Raja Dao di masa depan, apalagi Kaisar Dao. Saat ia menerobos ke alam Raja Dao, ia pasti akan dilenyapkan oleh petir kesengsaraan. Saat kata-kata kesengsaraan petir keluar dari mulut Sun Wen, setiap tetua di ruangan itu memasang wajah serius saat mereka menganggukkan kepala. Setiap kultivator yang berhasil mencapai alam Raja Dao untuk pertama kalinya harus menghadapi kesengsaraan petir, dan para tetua di sini pun demikian. Di saat yang sama, semakin kuat takdir dan bakat seorang kultivator, semakin dahsyat pula kesengsaraan petir yang mereka alami. Sedangkan bagi seseorang yang benar-benar memiliki nasib yang begitu mengerikan hingga bola takdir pun tak sanggup menahannya, orang hanya bisa menebak seberapa dahsyat cobaan yang akan ditanggung orang ini. Kalau orang seperti itu juga dibenci oleh surga, praktis tidak akan ada lagi ruang untuk bertahan hidup. Para tetua lainnya di sekitar Sun Wen langsung terdiam, tak seorang pun berbicara, karena mereka semua menatap layar cahaya di hadapan mereka. Beberapa di antara mereka telah bermimpi mengangkat Sun Long sebagai murid mereka dan berusaha sekuat tenaga untuk mendidiknya. Namun, jika Sun Long benar-benar dibenci oleh langit, semua cinta dan perhatian mereka akan sia-sia setelah ia gagal menerobos ke alam Raja Dao di masa depan. Ekspresi Penatua Sun Wen sedikit mereda, sebelum dia melanjutkan dengan senyum ringan di wajahnya. Jika dia memang tidak dibenci oleh langit, dia mungkin akan selamat dari kesengsaraan petirnya di masa depan. Kalau begitu, tidak akan terlambat bagimu untuk mengangkat anak itu sebagai muridmu setelah dia mencapai alam Raja Dao. Mata para tetua berbinar-binar dengan cahaya terang, saat mereka semua menatap penuh keingintahuan ke arah punggung Sun Long di layar cahaya. Benar, kalau dia tidak gagal dalam terobosannya, siapa di antara mereka yang tidak ingin menerima murid yang sangat berbakat sebagai murid pribadinya? Terlepas dari apakah itu dalam hal status, kekayaan, atau pengalaman, ada banyak Raja Dao yang memohon kepada para tetua ini untuk menjadikan mereka sebagai murid pribadi mereka. Kalau begitu, apa yang akan kita lakukan dengan bola takdir itu? Kalau cuma retak satu atau dua, masih bisa diperbaiki, tapi sekarang. Tetua Sun Wen menggelengkan kepalanya sebelum berkata dengan serius. Aku akan meminta satu lagi kepada ketua sekte. Meskipun bola takdir itu harta langka, pada akhirnya, itu tidak ternilai harganya. Selama kita membayar dengan harga yang cukup, kita bisa dengan mudah membeli yang baru. Para tetua di sekitar Sun Wen menghela napas lega ketika mendengar ini. Meskipun mereka tahu bahwa bola takdir dapat diganti, tak seorang pun selain Sun Wen ingin menjadi orang yang memberitahu ketua sekte tentang masalah ini. Pada saat itu, Sun Wen berdiri dari tempat duduknya, dan menatap Penatua Zuan yang linglung di layar cahaya, dia kemudian berkata dengan suara tenang namun mendominasi. Ujiannya sudah selesai. Ujiannya sudah selesai. Ujiannya sudah selesai. Suara Sun Wen bergema di seluruh aula sebanyak 3 kali, hingga memasuki telinga Tetua Zuan dan membangunkannya dari lamunannya. Pada saat yang sama,
Setiap murid termasuk Sun Long, Liu Mei dan yang lainnya, semuanya mendengar suara ini juga, saat mereka mengalihkan perhatian mereka ke arah Penatua Zuan berjubah putih di depan mereka. Meskipun ujian Sun Long sangat tidak biasa, karena Sekte Suci tampaknya tidak terlalu mempedulikannya, maka mereka pun tidak akan mempedulikannya. Sebaliknya, mereka lebih peduli pada aturan Sekte Suci dan segala hal lainnya. Penatua Zuan menganggukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya di udara, lalu dia mengalihkan perhatiannya ke arah Sun Long berjubah biru di depannya, dan murid-murid lainnya yang berdiri di belakangnya, sebelum dia berkata dengan senyum di wajahnya. Seperti yang sudah kalian semua dengar, ujiannya sudah berakhir. Karena kalian semua telah dianggap sebagai murid luar resmi Sekte Suciku, sudah waktunya aku menjelaskan aturan Sekte ini kepada kalian. Tapi, sebelum itu, ikuti aku. Setelah selesai berbicara, Penatua Zuan berbalik dan berjalan menuju pintu kayu besar di belakangnya, sebelum dia mendorongnya terbuka dengan kedua tangannya. Pintu kayu raksasa itu berderit pelan, sebelum perlahan dibuka oleh Raja Dao berjubah putih yang merupakan orang pertama yang melangkah masuk. Sun Long dan yang lainnya tidak ragu-ragu saat mereka semua mengikuti Tetua Zuan dan melangkah melewati pintu kayu, sebelum pemandangan yang sama sekali berbeda muncul di mata mereka. Sinar mentari memenuhi mata Sun Long, Liu Mei, dan mata murid-murid lainnya, ketika sebuah kota raksasa yang membentang lebih jauh dari pandangan mata muncul di hadapan mereka, sementara ribuan murid berpakaian kuning dan abu-abu muncul dalam penglihatan mereka. Pada saat yang sama, saat dia melangkah melewati pintu kayu, Sun Long bisa merasakan gelombang Qi yang sangat murni menyerang inderanya, yang sebenarnya berada pada tingkat yang lebih tinggi dari Qi tanaman rambat penelan surga saat menyerap batu roh tingkat rendah. Berbalik, Penatua Zuan menatap 94 murid di depannya, dan dengan senyum yang sama di wajahnya dia kemudian berkata, "Perkenalkan diri saya secara resmi. Saya Zuan Peng, dan saya adalah tetua pengadilan luar yang bertanggung jawab atas murid-murid baru yang bergabung dengan sekte ini. Karena kalian semua adalah murid resmi Sekte Suci kami, inilah saatnya bagi kalian untuk mempelajari cara kerja sekte ini serta aturan-aturannya." 465, Aturan Sekte dan Fraksi. Setelah dia selesai berbicara, Penatua Zuan mengeluarkan token kecil berwarna emas dari jubahnya yang tampak hampir identik dengan token yang diperoleh Sun Long dan yang lainnya selama ujian ketiga, dan memegangnya di tangannya sebelum dia berkata dengan serius. Token yang Anda peroleh selama ujian ketiga sekte ini adalah token identifikasi sekte Anda. Jika Anda menyuntikkan Qi Anda ke dalamnya sekarang, Anda akan menjadi pemilik token tersebut. Ingat, token identifikasi sekte Anda sangat penting. Setiap kali Anda menerima misi di aula penugasan, atau saat Anda berkompetisi dalam perang faksi dan pemeringkatan faksi dengan murid lain, Anda akan membutuhkan token identifikasi sekte Anda. Perang faksi, peringkat faksi. Sun Long dan murid-murid lainnya di sekitar Penatua Zuan bingung, tetapi Penatua Zuan hanya tersenyum saat dia mulai berjalan maju, hampir seolah-olah dia sedang berkeliling sekte, sementara dia terus menjelaskan. Aturan sekte ini sangat sederhana. Apapun yang terjadi, kalian tidak boleh melumpuhkan atau membunuh sesama murid. Jika terjadi perseteruan yang tak terdamaikan antara kalian dan murid lain, kalian diperbolehkan bertarung dalam deathmatch di arena, jika kedua murid setuju. Namun, jika salah satu murid tidak setuju, deathmatch tidak akan terjadi. Jika ada yang ketahuan membunuh atau melumpuhkan pengikut sekte lain secara diam-diam, hanya akan ada satu hasil bagi orang itu, terlepas dari bakat atau statusnya, kematian. Saat mengucapkan kata-kata itu, Penatua Zuan berbalik dan menatap murid-murid di belakangnya sementara sorot matanya berubah dingin, jelas tidak memiliki toleransi terhadap mereka yang tidak mematuhi aturan sekte. Melihat para murid di depannya semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka, ekspresi Raja Dao berjubah putih sedikit mereda, saat dia berbalik dan terus berkeliling sekte, sementara dia melanjutkan penjelasannya. Pada saat yang sama, jika kalian ketahuan berkelahi dengan murid lain di luar arena, kedua belah pihak akan ditahan sementara oleh murid-murid, aula penegakan hukum, sebelum sekte mengetahui siapa yang memicu perkelahian tersebut. Jika ada masalah lain, masalah tersebut juga akan ditangani oleh murid-murid aula penegakan hukum. Sekarang, saatnya bagi Anda untuk memahami bagaimana sebenarnya sekte ini bekerja. Saat ia selesai berbicara, Penatua Zuan tiba-tiba menghentikan langkahnya saat ia tiba di depan sebuah bangunan besar, di mana ratusan murid luar datang dan pergi di dalamnya setiap saat. Mengangkat kepalanya, Sun Long melihat dua kata berlapis emas tepat di atas pintu masuk gedung, dua kata yang benar-benar memberikan tekanan kepada siapapun yang melihatnya.
Aula penugasan. Berbalik, Penatua Zuan menatap murid-murid di belakangnya sebelum dia berkata dengan senyum di wajahnya. Ini adalah salah satu bangunan terpenting di seluruh sekte, Aula Penugasan. Disinilah kalian akan diizinkan untuk menerima misi, baik yang dikeluarkan oleh sekte itu sendiri maupun yang dikeluarkan oleh murid lain. Murid manapun dapat mengeluarkan misi, dan selama Anda membayar harga yang cukup, akan ada murid lain yang akan menerimanya. Sebagai murid sekte, kalian harus menyelesaikan setidaknya 1 misi peringkat kuning setiap 3 bulan, atau 4 misi peringkat kuning dalam setahun. Kalian bisa memilih untuk menyelesaikan keempat misi tersebut sekaligus jika ingin terus berkultivasi tanpa diganggu oleh sekte selama setahun penuh. Namun, jika kalian terus berkultivasi secara tertutup di dalam sekte tanpa menyelesaikan misi-misi tersebut, para murid Aula Penegakan Hukum akan datang dan menahan kalian. Mengenai peringkat misi, Anda akan memahami semuanya setelah Anda memasuki Aula Penugasan nanti. Saat dia mengatakan ini, Penatua Zuan sebenarnya tidak masuk ke dalam aula tugas, tapi dia terus berjalan maju seolah-olah dia sedang berjalan-jalan, sementara dia terus menjelaskan. Sekarang, karena kalian semua adalah murid luar sekte yang baru dipromosikan, inilah saatnya bagi saya untuk menjelaskan hal terpenting kepada kalian, yaitu peringkat fraksi dan perang fraksi. Setiap pengikut sekte harus memasuki faksi jika mereka ingin berpartisipasi dalam peringkat faksi dan memperoleh lebih banyak sumber daya dari sekte selain dari hadiah misi. Apa itu faksi? Anda akan bertanya. Mereka adalah kelompok pengikut di dalam sekte yang membentuk tim yang bertarung bersama, dan bahkan menyelesaikan misi bersama. Ada banyak faksi besar maupun kecil di dalam sekte tersebut, dan semuanya bertarung dalam perang faksi untuk mencapai puncak peringkat faksi. Faksi-faksi yang berada di puncak peringkat di pelataran luar tidak hanya bisa memperoleh imbalan yang besar dari sekte tersebut, tetapi mereka bahkan memiliki kesempatan untuk melawan beberapa faksi pengikut dalam dan mendapat kesempatan untuk menjadi pengikut dalam juga. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, Penatua Zuan tiba di depan sebuah tablet besar yang berisi 100 nama. Menatap bagian atas tablet, Sun Long melihat 2 kata besar yang tertulis di sana, namun aura yang mereka pancarkan tidak kalah dengan kata-kata di atas aula tugas. Peringkat fraksi. Tempat pertama, fraksi Yang Hui. Tempat kedua, fraksi Qiaomin. Tempat ketiga, fraksi Dongcheng. Saat matanya tertuju pada kata-kata, peringkat fraksi, tatapan Sun Long segera tertarik oleh 3 kata terbesar yang mengikutinya, 3 faksi teratas. Bibir Penatua Zuan melengkung membentuk senyuman ketika dia melihat mata semua orang terfokus pada nama-nama teratas peringkat faksi, sebelum dia melanjutkan. Ini adalah faksi-faksi terkuat yang dibentuk oleh para jenius terkuat dari istana luar. Masing-masing dari mereka sebenarnya tidak kalah dengan banyak murid dalam sekte yang kuat. Meskipun kalian semua cukup berbakat untuk menjadi murid luar sekte, orang-orang ini adalah raja sejati dalam peringkat fraksi. 466, Daftar Kehormatan Bela Diri. Ketika mereka mendengar kata-kata Penatua Zuan, para murid di depannya menghirup udara dingin. Apa artinya menjadi jenius terkuat di pelataran luar sekte suci? Untuk disebut raja di antara murid-murid luar, sudah pasti kekuatan mereka sangat mengerikan. Melihat bagaimana dia telah membangkitkan minat semua orang, Penatua Zuan menganggukkan kepalanya sebelum melanjutkan. Namun, jangan berharap bisa bergabung dengan salah satu faksi terkuat dalam waktu dekat. Pertama, kamu harus membuktikan diri dan menunjukkan bahwa kamu cukup kuat untuk menjadi bagian dari mereka. Lagi pula, setiap faksi teratas harus membagi sumber daya yang mereka peroleh dengan anggota lainnya, jadi mendapatkan lebih banyak anggota berarti sumber daya yang lebih sedikit untuk semua orang. Sun Long dan yang lainnya menganggukkan kepala ketika mendengar ini. Memang, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang diperoleh faksi-faksi teratas dari sekte suci, pada akhirnya, mereka harus membaginya secara merata dengan para anggotanya. Mendapatkan lebih banyak anggota pasti akan meningkatkan kekuatan mereka, tetapi juga akan mengurangi jumlah sumber daya yang bisa diperoleh orang lain pada saat yang sama. Pada saat itu, seorang pemuda yang tubuhnya sepenuhnya tertutup oleh kulit binatang menatap Penatua Zuan, dan dengan tatapan tak kenal takut di matanya dia bertanya. Lalu, bagaimana seseorang bisa masuk ke dalam 100 faksi teratas? Penatua Zuan menatap pemuda ini yang kultivasinya berada di puncak peringkat 3 di jiwa baru lahir, dan dengan ekspresi serius di wajahnya, dia menggelengkan kepalanya sebelum dia menjawab. Kusarankan kau jangan pikirkan itu. Untuk masuk ke salah satu dari 100 faksi teratas, kau harus mencapai 1000 posisi teratas dalam daftar kehormatan bela diri.
Martial Roll of Honor adalah peringkat untuk 1000 murid terluar terkuat dalam sekte, dan ini adalah turnamen yang hanya terjadi sekali setiap tahun. Tapi, lupakan dirimu saat ini. Bahkan dalam 3 tahun, mungkin saja tak seorang pun dari kalian akan mampu meraih posisi ke-1000. Saat suara Penatua Zuan menghilang, semangat juang setiap murid langsung tersulut ketika mendengar ini. Lagi pula, masing-masing dari mereka adalah jenius terkuat di benua masing-masing. Bahkan melawan 1000 murid terkuat Sekte Suci, mereka percaya bahwa hanya masalah waktu sampai mereka bisa mengalahkan mereka juga. Namun pada saat yang sama, Sun Long menyadari adanya ekspresi kasihan di mata Tetua Zuan saat ia melihat pemandangan ini. Jelaslah bahwa Raja Dao berjubah putih tidak benar-benar berpikir bahwa para pengikutnya ini punya harapan untuk memasuki 1000 posisi teratas dalam daftar kehormatan bela diri dalam waktu dekat. Sambil menggelengkan kepalanya pelan, Penatua Zuan kemudian melanjutkan. Turnamen berikutnya untuk peringkat Martial Roll of Honor masih 10 bulan lagi. Sampai saat itu, saya sarankan kalian mencoba membiasakan diri dengan murid-murid luar lainnya, dan semoga mencoba memasuki faksi-faksi kecil di pelataran luar. Jangan berpikir bahwa golongan yang sedikit lebih lemah akan menerimamu hanya karena kamu telah lulus ujian sekte. Kamu harus ingat bahwa para pengikut yang kamu lawan hari ini, adalah anggota terlemah dari 100 faksi terlemah di istana luar. Akhirnya, para murid di hadapan Tetua Zuan memasang wajah serius saat mendengar ini. Bahkan ketika para pengikut Sekte Suci telah menekan kultivasi mereka hingga ke puncak peringkat 3 di jiwa baru lahir, kurang dari 10% dari para pengikut asli yang berpartisipasi dalam ujian keempat berhasil bergabung dengan sekte tersebut, sementara lebih dari setengahnya hampir kalah dalam pertarungan dan nyaris meraih kemenangan tipis. Bahkan Sun Long, Jiang Chen, Bai Longtian, Jun Ren dan para jenius terkuat lainnya pun langsung memasang ekspresi serius di mata mereka saat mendengar ini. Melihat ekspresi serius di wajah para murid, Penatua Zuan tersenyum sebelum menambahkan. Tentu saja, ini bukan berarti tidak ada faksi yang akan menerimamu. Faksi terlemah bahkan mungkin bersedia menendang murid-murid yang kalah melawanmu dan membiarkanmu mengambil alih posisi mereka. Lagi pula, menjadi anggota sebuah sekte tidak ada bedanya dengan berpartisipasi dalam sebuah kompetisi besar. Hanya dengan bersaing satu sama lain Anda akan menjadi lebih kuat. Di saat yang sama, jika tidak ada faksi yang mau menerimamu, kamu juga bisa memilih untuk membentuk faksi sendiri dan menerima murid lain. Dengan begitu, kamu tidak perlu takut tidak ada faksi yang mau menerimamu, atau takut kamu akan ditendang oleh faksi tersebut dan digantikan oleh murid lain di kemudian hari. Akan tetapi, hanya dengan menyelesaikan misi faksi yang dikeluarkan oleh sekte atau menantang faksi lain dalam perang faksi dan naik peringkat faksi, kalian akan diperbolehkan memperoleh sumber daya dari sekte untuk memperkuat diri kalian dan faksi kalian. Perkataan Penatua Zuan langsung membangkitkan minat semua orang. Mampu menciptakan faksi mereka sendiri memang terdengar menarik, tetapi harus bersaing dengan faksi yang lebih kuat secara praktis mustahil bagi murid baru manapun. Kebanyakan pengikut Sekte Suci setidaknya berada pada tahap tengah dari tahap jiwa baru lahir. Sedangkan bagi mereka yang berada di peringkat 1000 teratas Martial Roll of Honor, belum ada seorang pun yang tahu seberapa kuat mereka sebenarnya. Hanya kesadaran ini saja yang segera memadamkan gagasan untuk membentuk faksi dari benak sebagian besar murid-murid ini. Meskipun begitu, masih banyak di antara mereka yang tampaknya memiliki pemikiran untuk membentuk faksi sendiri dan mengajak lebih banyak pengikut untuk bergabung dengan mereka. Tidak peduli apapun, membentuk faksi sendiri di dalam sekte kedengarannya jauh lebih baik daripada bergabung dengan yang lain. Pada saat itu, Sun Long juga menyadari tatapan Liu Mei dan Xie Xingyi yang tertuju padanya, menyebabkan senyum waspada muncul di wajahnya. Jelaslah bahwa bukan hanya Liu Mei sendiri, melainkan Xie Xingyi juga yang tampaknya bersedia mengikutinya, tidak peduli apakah ia memutuskan untuk bergabung dengan suatu faksi atau jika ia memutuskan untuk membentuk faksi sendiri. Melihat banyaknya murid yang tertarik untuk membuat faksi mereka sendiri, Penatua Zuan mengalihkan perhatiannya ke sebuah bangunan besar dan melanjutkan dengan senyum yang sama di wajahnya. Tempat berikutnya yang akan Anda lihat adalah tempat yang paling penting kedua setelah assignment hall di pelataran luar. 467, ikutlah denganku. Sun Long mengikuti tatapan Penatua Zuan saat matanya tertuju pada sebuah bangunan hitam besar dengan kata-kata aula administrasi tertulis di atasnya, sebelum suara Penatua Zuan sekali lagi terdengar di telinganya. Apakah kau ingin membuat faksi sendiri, mendapatkan pelayan yang akan mengikutimu ke dalam sekte, mendapatkan seragam sekte,
atau bahkan mencari tahu di mana kau akan tinggal di sekte mulai sekarang, kau hanya dapat melakukannya setelah memasuki aula administrasi. Tanpa menunggu pertanyaan apapun, Penatua Zuan melangkah maju, saat ia bergerak menuju bangunan hitam besar di kejauhan. Setelah bertukar pandang beberapa kali, para pengikut di belakangnya tidak membuang waktu lagi dan segera mengikutinya. Saat dia melewati gerbang aula administrasi dan masuk ke dalam, Sun Long melihat banyak loket berbeda di dalam aula, seperti loket pendaftaran fraksi, loket pendaftaran pelayan, loket tempat tinggal, dan masih banyak lagi. Pada saat yang sama, di tengah aula, dia juga melihat Penatua Zuan berjubah putih sedang mengobrol dengan lelaki tua berjubah putih lainnya yang hampir tidak memiliki rambut tersisa di kepalanya. Saat kedua lelaki tua itu melihat murid-murid yang masuk ke dalam, Penatua Zuan tersenyum pada mereka dan melihat ke arah Penatua berjubah putih di sebelahnya sebelum dia berkata, "Selamat datang di aula administrasi. Orang tua ini adalah Tetua Zi dan beliau adalah tetua yang bertanggung jawab atas tempat ini." Penatua Zi berjubah putih menganggukkan kepalanya dengan ekspresi yang relatif ketat di wajahnya saat dia menatap para murid yang baru saja memasuki aula administrasi, sebelum dia berkata dengan serius. "Kurasa tak banyak yang perlu dijelaskan orang tua ini kepadamu. Kalau kau ingin memilih seorang pelayan dari murid-murid yang gagal dalam ujian ketiga atau keempat sekte, daftarkan saja di konter pendaftaran pelayan sebelum kau datang kepadaku. Kalau tidak, jangan ganggu orang tua ini tanpa alasan." Setelah selesai berbicara, Tetua Zi berjubah putih menganggukkan kepalanya kepada Tetua Zuan, lalu berbalik dan menghilang di kedalaman aula. Jelas sekali bahwa ia bukanlah orang yang mau berbincang terlalu lama. Penatua Zuan tampaknya tidak mempermasalahkan hal ini, hampir seolah-olah dia sudah terbiasa dengan perilaku Penatua Zi, saat dia mengalihkan pandangannya dan menatap para murid yang berdiri di depannya, sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke konter tempat tinggal beberapa puluh meter darinya dan berkata, "Sebelum kalian memilih pelayan atau mencoba membentuk faksi sendiri, kalian harus mendaftar terlebih dahulu di konter tempat tinggal, dan mendapatkan identitas resmi di dalam sekte, jubah murid luar kalian, serta tempat tinggal kalian selanjutnya. Setelah itu, kalian bisa pergi menemui Tetua Zi jika ingin mendapatkan pelayan dari dua ujian sebelumnya. Di samping aula penugasan, aula penegakan hukum, dan aula administrasi. Ingatlah bahwa ada banyak tempat lain di dalam sekte tersebut, seperti aula harta karun emas yang di sana Anda bahkan bisa membeli dan menjual segala jenis harta karun, pil langka, bahkan formula pil yang telah punah di benua Anda sendiri, tanaman obat bermutu tinggi, biji langka yang bisa dilebur dan dibuat oleh ahli formasi untuk menciptakan rune yang kuat, bahkan teknik kultivasi dan keterampilan bela diri bermutu tinggi. Hehe, di aula harta karun emas bahkan ada kesempatan bagimu untuk menemukan bagian kedua dan bahkan ketiga dari teknik kultivasi dan keterampilan bela diri yang kamu pilih selama ujian kedua dari penghalang pengetahuan." Ekspresi gembira tampak di wajah para murid ketika mendengar ini, bahkan Sun Long pun tersentuh olehnya. Kekuatan gerakan pertama, tebasan Dewa Petir, saat dipadukan dengan pedang hitam tingkat bintangnya telah melampaui perkiraannya selama pertarungan. Mendengar bahwa dia akan mempunyai kesempatan untuk menemukan bagian kedua dan ketiga dari keterampilan bela diri tingkat suci ini di aula harta karun emas membuatnya ingin sekali melihatnya. Namun, hal yang paling penting adalah tetap mendaftarkan diri terlebih dahulu di konter tempat tinggal, dan memperoleh jubah sekte sekaligus tempat di mana ia dan Liu Mei akan tinggal. Setelah mengantri bersama murid-murid lainnya, giliran Sun Long yang mendaftarkan diri sekitar 10 menit kemudian. Karena dia tidak menyembunyikan tingkat kultivasinya, ekspresi terkejut muncul di wajah murid luar di balik meja kasir saat dia melihat tingkat kultivasi pemuda berjubah biru yang berada di puncak peringkat 1 jiwa baru lahir. Namun, dia masih menganggukkan kepalanya dan mengulurkan tangannya sebelum dia bertanya dengan nada penasaran. "Siapa nama adik laki-lakinya?" Setelah memberikan token sekte sucinya kepada murid di depannya, Sun Long menganggukkan kepalanya sebagai salam dan berkata dengan tenang. Sun Long, murid luar di depannya jelas tidak berpartisipasi dalam ujian keempat, jadi dia tidak tahu siapa Sun Long atau bagaimana dia bisa lulus ujian keempat dengan tingkat kultivasi yang begitu rendah. Setelah menggunakan bantuan batu giok hitam untuk mengukir nama Sun Long pada token sekte sucinya, dia menyerahkan token berwarna emas itu kembali kepadanya, serta 3 set jubah kuning berbeda yang dikenakan oleh para murid pengadilan luar dan berkata dengan serius. "Selama adik junior menyuntikkan kinya ke dalam token identifikasi sekte, kalian akan dipandu menuju halaman kalian sendiri. Ingat, setiap halaman hanya memiliki 3 ruangan,
1 ruangan utama untukmu, dan 2 ruangan untuk para pelayanmu. Tentu saja, jika kalian ingin mendapatkan lebih dari 2 pelayan, kalian juga bisa, tetapi sekte tidak akan memberi kalian ruangan yang lebih besar untuk menampung mereka kecuali kalian menjadi anggota faksi teratas dan mendapatkan 1 di wilayah mereka. Mengenai jubah halaman luar kalian, jika kalian merusaknya, sekte dapat menggantinya, tetapi kalian harus membayar biaya tertentu setiap kali melakukannya. Ekspresi terkejut terpancar jauh di dalam mata Sun Long ketika dia mendengar tentang manfaat menjadi anggota faksi teratas, tetapi dia masih menganggukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya ke arah wanita muda di depannya saat dia berkata, "Terima kasih banyak, kakak senior." Wanita muda di pelataran luar di belakang, konter tempat tinggal, menangkupkan kedua tangannya sebagai jawaban dan tersenyum ringan saat dia melihat ke arah Sun Long, yang berbalik dan menatap ke arah konter lainnya di aula. Meskipun wanita muda ini tidak mempunyai harapan bagi satu pun dari murid-murid ini yang datang dari benua-benua kecil yang mengelilingi wilayah tengah untuk dapat masuk ke dalam faksi-faksi teratas, memang benar bahwa jika seseorang berhasil masuk ke dalam faksi teratas, mereka akan diberikan kamar yang jauh lebih baik daripada kamar-kamar biasa. Bagaimanapun, ini adalah salah satu manfaat yang diberikan sekte kepada faksi-faksi teratas. Oleh karena itu, karena ini merupakan bagian dari pekerjaannya, dia harus menjelaskan hal ini kepada setiap murid yang baru pertama kali masuk ke sekte tersebut, sebagai cara untuk memotivasi mereka agar berusaha menjadi lebih kuat. Setelah Liu Mei dan Xie Xingyi mengukir nama mereka di token identifikasi sekte mereka dan mendapatkan jubah pengadilan luar mereka juga, kedua wanita itu berjalan di sisi Sun Long sebelum Liu Mei bertanya dengan rasa ingin tahu. "Long Ge, apakah kamu ingin membuat faksi?" Sun Long memperhatikan bahwa baik Liu Mei maupun Xie Xingyi memiliki binar di mata mereka ketika Liu Mei menanyakan pertanyaan ini, dan bahkan kerudung Liu Mei tidak dapat menyembunyikan rasa ingin tahu dan keinginan kuat dalam suaranya. Setelah memikirkannya beberapa saat, Sun Long menganggukkan kepalanya dengan serius sebelum dia berkata, "Mungkin, tapi, mari kita ke halaman kita dulu dan periksa tempat kita akan menginap. Karena ini sekte suci, aku penasaran seberapa bagus halaman mereka sebenarnya." Melihat bahwa Sun Long tidak berniat untuk mendapatkan seorang pelayan, kedua gadis itu menganggukkan kepala mereka dengan ramah saat mereka melihatnya menyuntikkan ki ke dalam token identifikasi sekte di tangannya. Garis putih tipis yang tercipta dari ki-nya segera muncul dalam penglihatannya, membimbing Sun Long keluar dari aula. Akan tetapi, saat mereka bertiga hendak keluar dari aula, seorang pemuda berjubah hitam tiba-tiba muncul di hadapan Sun Long dan kedua gadis itu menatapnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Jiang Chen. Nama ini muncul di benak Liu Mei dan Xie Xingyi secara bersamaan, saat mereka menatap pemuda di depan mereka dengan waspada, siap bertarung jika mereka benar-benar harus melakukannya. Meskipun Jiang Chen sangat kuat, kedua gadis itu sama sekali tidak lemah. Apalagi mengingat Jiang Chen telah menggunakan kekuatan garis keturunannya, bahkan dengan kultivasinya yang lebih tinggi, kemungkinan besar ia tidak akan lebih kuat dari Liu Mei dan Xie Xingyi jika kedua gadis itu bergabung untuk melawannya. Semua murid yang ada di dalam aula itu tiba-tiba menghentikan apa yang tengah mereka lakukan, sambil menatap pemuda berjubah hitam itu dengan tatapan ingin tahu di mata mereka. Namun, Sun Long benar-benar tersenyum saat dia melihat pemuda di depannya, sebelum dia berkata dengan tenang dengan senyum yang sama di wajahnya. "Mari ikut saya." 468, Jiang Chen yang mendominasi. Tanpa menunggu jawaban, Sun Long maju beberapa langkah dan berjalan melewati Jiang Chen, saat ia melangkah keluar dari aula administrasi. Ekspresi terkejut langsung muncul di wajah para murid di dalam aula saat mereka mendengar suara tenang Sun Long, karena kata-kata dan tindakannya membuat semua orang tercengang, termasuk Liu Mei dan Xie Xingyi yang siap melawan Jiang Chen beberapa saat yang lalu. Berdasarkan apa yang mereka ketahui, Sun Long dan Jiang Chen tidak saling mengenal sebelum hari ini, dan mereka juga tidak pernah bertemu satu sama lain pada ujian ketiga. Maka dari itu, ketika Sun Long berkata, "Ikut aku," sambil berjalan melewati Jiang Chen dan keluar dari aula administrasi, hal itu membuat mereka berdua tertegun dan bingung selama beberapa saat. Bahkan Bai Longtian pun bingung dengan hal ini, matanya menatap punggung Sun Long yang menghilang dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Namun, yang paling mengejutkan adalah Jiang Chen benar-benar berbalik dan mengikuti Sun Long sesaat kemudian, sama sekali mengabaikan kedua gadis yang tampaknya siap melawannya kapan saja. Liu Mei dan Xie Xingyi berbalik saling memandang, sebelum mereka segera melangkah keluar dari aula administrasi juga. Apa, Jiang Chen benar-benar pergi bersamanya?
Mungkinkah dia dan Sun Long sudah saling kenal sebelum hari ini? Mungkin mereka pernah bertemu sebelum ujian Sekte Suci. Lagi pula, tidak ada yang tahu dari benua mana Jiang Chen berasal. Tidak mungkin. Sun Long mungkin memang kultivator nakal dari benua bintang malam, tapi Jiang Chen jelas bukan. Kalau tidak, mana mungkin aku tidak tahu. Orang yang pertama kali membantah klaim ini adalah penguasa muda dari Asosiasi Tentara Bayaran, Kota Kubah Surga, Zhong Fang. Meskipun Sun Long jenius, jika ia ingin tetap rendah hati sebelum mereka memasuki ujian Sekte Suci, hal itu mungkin dilakukan mengingat kultivasinya yang berada di puncak peringkat 1 jiwa baru lahir. Lagi pula, tidak ada yang akan memperhatikan seseorang yang baru saja memasuki tahap jiwa baru lahir sebelum ujian Sekte Suci dimulai. Namun bagi Jiang Chen, melakukan hal serupa hampir mustahil. Lupakan tentang seorang kultivator tahap Nas Chen Sol peringkat 4 awal seperti dia, bahkan kultivator tahap Nas Chen Sol peringkat 3 puncak menarik banyak perhatian di benua bintang malam ketika mereka semua berkumpul di luar kota Kubah Surga untuk mengikuti ujian Sekte Suci, dan Zhong Fang mengenal setiap orang dari mereka. Dan meskipun kata-kata Zhong Fang diterima oleh banyak murid di sekitarnya karena dia sudah memperkenalkan dirinya sebagai tuan muda dari Asosiasi Tentara Bayaran, Kota Kubah Surga ketika dia melewati ujian keempat, ada juga banyak orang lain yang tidak yakin dengan jawaban ini, karena mereka melihat pemuda berambut perak gemuk dan bertanya dengan penuh tanya. Kalau mereka tidak saling kenal dari benua bintang malammu, bukankah mungkin mereka bertemu saat ujian ketiga? Jangan bilang kau juga memantau Sun Long dan Jiang Chen secara pribadi selama ujian ketiga. Zhong Fang tertegun sejenak saat dia menyadari bahwa dia tidak punya cara untuk membantahnya sementara kilatan tajam melintas di matanya saat dia menatap murid yang menanyakan pertanyaan ini dengan nada mengejek. Meskipun begitu, murid itu tidak menghindar dari tatapan Zhong Fang, dan jelas tidak takut sedikit pun terhadap pemuda gemuk itu. Pada saat yang sama, banyak murid lainnya yang tampaknya menganggukkan kepala saat mendengar ini, karena mereka penasaran menatap sosok Jiang Chen yang menghilang juga, saat ia melangkah keluar dari aula administrasi juga. Memang, satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa dia dan Sun Long telah bertemu satu sama lain selama tes ketiga. Namun, pada saat itu, murid lain menggelengkan kepalanya ketika mendengar tebakan ini, sementara tatapan ketakutan melintas di matanya saat dia berkata, "Tidak mungkin Sun Long dan Jiang Chen bertemu selama ujian ketiga. Meskipun aku tidak tahu apa yang dilakukan Sun Long selama ujian ketiga, yang kalian semua tidak tahu adalah Jiang Chen benar-benar gila. Selama ujian ketiga, dia tidak hanya menguasai seluruh kota sendirian, tetapi dia juga tidak bersembunyi setelah mendapatkan token Sekte Suci, dan malah duduk di atas tembok kota dan berkultivasi sambil menunggu ujian ketiga selesai. Setiap kali seseorang menyerangnya, dia akan membunuh mereka tanpa ragu." Keterkejutan dan ketidakpercayaan terpancar di mata setiap murid ketika mereka mendengar ini, sebelum mereka mengalihkan perhatian mereka ke arah Penatua Zuan yang berjubah putih seolah-olah mereka tengah meminta konfirmasi. Lagi pula, jika mempertimbangkan bahwa Sekte Suci hampir pasti akan mengamati mereka selama masa ujian dan sebagai tetua yang bertanggung jawab atas murid-murid baru yang masuk ke sekte tersebut, Tetua Zuan pasti juga tahu tentang masalah ini. Bahkan Junren berjubah merah, yang juga merupakan kultivator tahap Nas Chen Sol tingkat 4 awal, tampak mengalihkan perhatiannya kepada Penatua Zuan sambil menunggu jawabannya. Namun, tidak seperti kebanyakan murid lainnya, ia memiliki raut wajah yang tenang dan kalem, seolah-olah hal ini tidak terlalu penting baginya. Tentu saja, Junren tidak terkejut bahwa Jiang Chen berhasil menguasai sebuah kota sendirian. Jika Junren mau, ia bisa dengan mudah menaklukkan 10 kota sekaligus. Alasan mengapa ia tampak tertarik dengan hal ini adalah untuk mencari tahu mengapa Jiang Chen menghentikan Sun Long. Pada saat itu, Tetua Zuan yang berjubah putih tersenyum dan hanya menganggukkan kepalanya sambil menatap pintu masuk aula administrasi, meninggalkan seluruh aula dalam keheningan. Tentu saja, alasan mengapa para murid di aula administrasi begitu tertarik pada Sun Long dan Jiang Chen, selain dari fakta bahwa mereka berdua telah menarik perhatian Cao Ling berjubah putih selama ujian keempat, adalah karena keduanya sangat kuat. Kalau mereka berdua entah bagaimana telah menjalin hubungan satu sama lain dan menjadi sahabat, tidak mungkin hal ini tidak akan memengaruhi murid-murid lainnya juga. Hal ini bahkan lebih terasa lagi setelah hasil ujian takdir, yang menyebabkan semua orang semakin memperhatikan Sun Long. Pada saat yang sama, tanpa menyadari keributan yang disebabkan oleh kata-katanya dan tindakan Jiang Chen terhadap para murid di aula administrasi sekarang,
Sun Long terus mengikuti garis ki putih yang muncul dalam penglihatannya saat dia berjalan menuju pelatarannya, sama sekali mengabaikan pemuda berjubah hitam yang mengikutinya. Namun, Jiang Chen tidak kehilangan kesabarannya, karena ia mengikuti Sun Long dengan ekspresi tenang di wajahnya. Liu Mei dan Xie Xingyi sama-sama tertegun saat melihat pemandangan ini, tetapi meski penasaran, tak seorang pun berbicara, dan mereka pun mengikuti Sun Long. Akhirnya, kurang dari 1 jam kemudian, setelah dipandu oleh garis putih Qi, Sun Long tiba di pintu masuk sebuah halaman kecil yang dikelilingi oleh banyak halaman lainnya juga. Ini adalah tempat di mana sebagian besar pengikut luar sekte tersebut sebenarnya tinggal. Meskipun halamannya tampak tidak besar, sebenarnya halaman itu dikelilingi oleh banyak formasi, termasuk formasi pelindung yang tidak dapat ditembus Sun Long bahkan jika dia menyerangnya dengan kekuatan penuh selama berhari-hari. Meskipun Sun Long hanya mempelajari formasi secara singkat dalam 2 tahun terakhir yang dihabiskannya bersama Liu Mei di Pegunungan 10.000 Binatang, dan dia hanya dapat dianggap sebagai pemula di antara para master formasi, dia segera memahami bahwa formasi ini bahkan dapat menahan serangan dari Dao King tahap awal tanpa terlalu banyak kesulitan. Dengan senyum tenang di wajahnya, dia lalu mengulurkan tangannya, seraya menempelkan token identifikasi sekte di gerbang halaman. Begitu token sekte menyentuh gerbang halaman, formasi pelindung di sekitar halaman langsung terangkat, sementara gerbang kayu terbuka pada saat yang sama. Sun Long dapat merasakan gelombang demi gelombang ki murni, menyerang dirinya saat dia melangkahkan kaki ke halaman, menyebabkan matanya terbelalak kaget. Pada saat yang sama, tanpa ragu-ragu, Jiang Chen mengikutinya dan melangkah masuk ke halaman juga, sementara Liu Mei dan Xie Xingyi melakukan hal yang sama. Ekspresi Liu Mei langsung berubah saat dia merasakan ki murni yang memenuhi halaman, saat dia segera mengalihkan pandangannya ke arah Sun Long juga. Ini adalah kedua kalinya Liu Mei merasakan ki yang begitu murni di udara di sekelilingnya, dan itu hanya kalah dari ki murni yang diserapnya dari tanaman rambat Heaven Swallowing di masa lalu. Meskipun ki ini tidak berada pada level yang sama dengan ki tanaman menelan surga, namun sebenarnya tidak kalah jauh juga. Tentu saja, karena seni penyerapan darahnya, Liu Mei tidak bisa lagi menyerap ki dari udara di sekitarnya dan berkultivasi secara normal. Sebaliknya, ia hanya bisa menyerap ki dari kultivator lain sebelum mengubahnya menjadi ki miliknya sendiri. Ini adalah bagian dari alasan mengapa si hitam kecil juga berkata kepada Sun Long bahwa teknik kultivasi, seni penyerapan darah, sangat sulit untuk dilatih. Ketika seseorang hanya dapat menyerap ki dari orang lain untuk menjadi lebih kuat, akan lebih mudah baginya untuk mulai membunuh tanpa berpikir atau terjerumus ke dalam penyimpangan ki di kemudian hari, kecuali jika mereka memiliki cukup bantuan untuk menjaga diri mereka tetap terkendali setiap saat. Namun, berkat ini, Liu Mei juga dapat memajukan kultivasinya dengan sangat cepat, asalkan dia cukup beruntung untuk menemukan banyak kultivator kuat yang dapat menyerap ki-nya. Pada saat yang sama, ekspresi Xie Xingyi dan Jiang Chen juga berubah, begitu mereka melangkah masuk ke halaman dan merasakan ki di sekitar mereka. Berbeda dengan Sun Long dan Liu Mei, mereka belum pernah merasakan ki semurni ini sebelumnya. Ki murni yang memenuhi halaman Sun Long bagaikan surga bagi mereka, karena mereka hampir tidak bisa menahan keinginan untuk duduk bersila dan berkultivasi saat itu juga. Setelah terdiam beberapa saat, Sun Long menatap rumah kecil di depannya, sebelum dia berjalan langsung menuju apa yang tampak seperti ruang utama. Saat dia mendorong pintu dan masuk ke dalam, sebuah ruangan yang sangat sederhana muncul dalam pandangannya. Tidak ada dekorasi atau apapun di dalam ruangan itu, selain tempat tidur tunggal dan bantal meditasi putih di lantai. Setelah melihat ke dalam bagian dalam ruangan, Sun Long kemudian berbalik dan menatap Jiang Chen yang mengikutinya dan memasuki ruangan juga tanpa mengucapkan sepatah kata pun, diikuti oleh Liu Mei dan Xie Xingyi. Melihat semua orang telah memasuki ruangan, bibir Sun Long melengkung membentuk senyuman sebelum dia duduk di bantal meditasi putih di depan tempat tidur kecil, dan melihat Jiang Chen berjubah hitam di depannya, dia kemudian berkata dengan tenang. Kamu menatapku cukup lama selama tes keempat. Apa itu karena garis keturunanku? Mata Jiang Chen menyipit sedikit saat mendengar ini, lalu dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan bantal meditasi hitam dari cincin spasialnya lalu menaruhnya di lantai, berhadapan dengan bantal putih Sun Long, lalu dia duduk di atasnya dan menatap Sun Long dalam diam. Tanpa ragu sedikit pun, Liu Mei pun melakukan hal yang sama, ia mengeluarkan 2 bantal kecil, satu untuk dirinya sendiri dan satu untuk Xie Xingyi sebelum mereka duduk di samping Sun Long. Pada saat itu,
Sun Long melihat pemuda tampan berjubah hitam di depannya menganggukkan kepalanya dengan tatapan serius di matanya, dan setelah ragu sejenak dia kemudian berkata dengan serius. Jadi kamu sudah tahu. Kalau begitu, aku cuma punya satu pertanyaan. Apa kamu dari dimensi abadi? 469, Anggur Sun Long. Mata Sun Long langsung menyipit saat mendengar pertanyaan Jiang Chen, sebelum bibirnya benar-benar melengkung lebih tinggi lagi. Pada saat yang sama, ekspresi Liu Mei langsung berubah dingin saat dia menatap pemuda berjubah hitam di depan Sun Long, sementara tatapan Xie Xingyi dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Dia telah mendengar legenda kuno yang menceritakan tentang dunia keabadian baik dari ayahnya maupun kakeknya. Mungkinkah dia juga sedang membicarakan dunia abadi yang sama? Nama aslinya adalah dimensi abadi. Namun, mengapa Jiang Chen bertanya kepada saudara Long apakah dia berasal dari dimensi abadi? Mungkinkah karena garis keturunannya, dunia itu sebenarnya berasal dari dunia abadi, dimensi abadi. Meskipun Xie Xingyi tidak mengetahui banyak hal tentang Sun Long, dia adalah gadis yang sangat pintar dan hanya butuh beberapa saat baginya untuk menghubungkan titik-titik di antara legenda yang diketahuinya, pertanyaan Sun Long kepada Jiang Chen, dan tanggapan Jiang Chen sendiri, untuk memahami alasan mengapa Jiang Chen menanyakan sesuatu seperti itu. Memalingkan kepalanya ke samping, dia juga memperhatikan tatapan dingin Liu Mei serta senyum acuh tak acuh Sun Long, membuatnya semakin penasaran untuk mendengar jawaban Sun Long. Menatap pemuda berjubah hitam di depannya, mata Sun Long langsung berubah sangat dalam sebelum dia bertanya dengan suara tenang. Jika kamu memiliki garis keturunan binatang ajaib tingkat abadi, tidakkah kamu pikir wajar jika orang lain juga memilikinya? Kali ini giliran Jiang Chen yang menyipitkan matanya sambil menatap Sun Long dengan pandangan ingin tahu, seolah-olah dia tengah mencoba mencari tahu apakah pemuda berjubah biru di depannya itu hanya menggertak atau dia benar-benar telah menebak sesuatu. Tanpa menunggu Jiang Chen bertanya lagi, Sun Long melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah tong kayu besar dari batu waktu lalu meletakkannya di sisinya, lalu dia juga mengeluarkan 4 gelas kecil berisi anggur. Sambil mengayunkan lengan bajunya, dia langsung membuka tutup tong itu, menyebabkan bau yang memabukkan memenuhi ruangan, bau yang akan membuat siapapun mabuk hanya dengan menghirupnya sekali. Bukan hanya Jiang Chen atau Xie Xingyi yang menatap Sun Long dengan kaget, tetapi bahkan Liu Mei yang sedang duduk di bantalnya pun tampak terkejut saat melihatnya mengeluarkan anggur ini. Dia sudah tahu kalau Sun Long telah menyeduh anggur ini selama mereka tinggal di Pegunungan 10.000 Binatang, dan Kota Dosa dalam 2 tahun terakhir, tapi dia juga tahu kalau Sun Long tidak mau menjualnya di kota kubah surga, tidak peduli berapa banyak batu roh yang akan mereka peroleh. Dia hanya menyimpannya untuk dirinya dan Liu Mei untuk diminum dan belum membaginya dengan orang lain. Namun, dia mengungkapkannya hari ini untuk membagikannya kepada seseorang yang belum pernah dia temui sebelumnya. Sambil duduk di atas bantal, Sun Long memiringkan tong sedikit, segera mengisi keempat cangkir anggur hingga penuh sebelum ia memberikan masing-masing satu kepada Liu Mei, Xie Xingyi, dan Jiang Chen. Melihat Jiang Chen dan Xie Xingyi menatap cairan merah terang di cangkir mereka sambil masih menikmati aromanya, Sun Long kemudian berkata, "Cobalah." Sambil mengangkat tangannya, dia lalu mengosongkan cangkir kecil berisi anggur ke dalam mulutnya, sementara senyum tipis penuh kenikmatan muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, sambil menikmati rasa anggur yang nikmat, Sun Long dapat merasakan tubuhnya dipenuhi dengan begitu banyak ki, sehingga ia mungkin dapat memadatkan bola ki perak ke-8 kapan saja. Tanpa ragu sedikit pun, Liu Mei juga meniru gerakan Sun Long, karena aroma dan rasa anggur yang memabukkan langsung memenuhi mulutnya. Liu Mei jelas tahu bahwa ini adalah anggur terbaik yang pernah diciptakan Sun Long hingga saat ini. Baik dari segi khasiat maupun rasa, anggur ini tak tertandingi oleh anggur yang pernah ia seduh di Sekte Awan Mengambang. Namun yang tidak diketahuinya adalah, untuk membuat satu tong anggur ini, Sun Long telah mencampur ratusan tanaman obat peringkat 3 dan peringkat 4, serta lebih dari 40 tanaman obat peringkat 5 bersama-sama sebelum menguburnya di kebun tanaman obat di dalam batu waktu, selama lebih dari 500 tahun. Efek dari anggur itu sendiri tidak ada bedanya jika seorang kultivator benar-benar mengonsumsi pil obat peringkat 5 bermutu tinggi. Bahkan Sun Long harus mengendalikan dirinya dan Liu Mei dan belum mencicipi anggur ini sebelum mencapai tahap akhir alam roh, karena betapa kuatnya efek anggur tersebut. Adapun rasanya, sebenarnya lebih baik daripada efeknya. Meskipun Sun Long belum membuka ingatan tentang kehidupan masa lalunya dan bahkan setelah menerobos ke tahap jiwa baru lahir,
dia hanya memiliki beberapa fragmen dari kehidupan sebelumnya yang tersedia. Dia yakin bahwa uji anggur ini pasti dapat menyaingi anggur abadi. Dia yakin bahkan Raja Dao dan Kaisar Dao akan menjadi gila setelah mencicipi anggurnya. Adapun si hitam kecil yang merupakan pecinta anggur, Sun Long tahu bahwa naga hitam itu mungkin tidak akan mau mencicipi anggur sebelumnya lagi. Melihat Sun Long dan Liu Mei telah menghabiskan gelas mereka, Jiang Chen dan Xie Xingyi pun tak kuasa menahan diri untuk ikut meminum anggur mereka. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Xie Xingyi saat dia mencicipi anggur merah cerah di cangkirnya, sementara Jiang Chen yang kedinginan pun tidak dapat sepenuhnya menyembunyikan ekspresi senang di wajahnya. Bagaimana menurutmu? Suara Sun Long bergema di seluruh ruangan, saat ia menatap Jiang Chen dan Xie Xingyi dengan senyum tenang yang sama di wajahnya. Xie Xingyi menganggukkan kepalanya dengan gembira seperti anak kecil, sementara pada saat yang sama, dia menjulurkan lidah kecilnya dan menjilati bibirnya, hampir seolah-olah dia sedang mencoba mencicipi sisa anggur yang baru saja menyentuh bibirnya. Adapun Jiang Chen yang berjubah hitam, dia hanya memejamkan matanya sambil menyerap sepenuhnya rasa anggur itu. Membuka matanya, dia menatap Sun Long dengan tatapan dalam di matanya sebelum dia berkata dengan serius. Bahkan kemenangan berharga ayahku tidak sebagus kemenanganmu. 470, Kisah Jiang Chen. Tentu saja, tidak ada anggur yang lebih baik daripada anggur Longge. Anehnya, Liu Mei adalah orang pertama yang menjawab ketika mendengar kata-kata Jiang Chen, sementara kata-katanya dipenuhi dengan kebanggaan dan kekaguman. Jiang Chen menatapnya sejenak, tetapi secara mengejutkan ia mengangguk dan tidak membantah pernyataannya, lalu mengalihkan perhatiannya ke arah Sun Long. Pada saat yang sama, sorot matanya berubah serius, seolah-olah ia akhirnya memutuskan sesuatu, sambil meletakkan cangkir anggur kosong di depannya dan berkata, "Saya tidak tahu bagaimana Anda terhubung dengan dimensi abadi, tetapi Anda pasti terhubung dengannya dengan satu atau lain cara, dan kekuatan di belakang Anda pasti tidak lemah. Saya juga yakin Anda bukan orang yang mau bergabung dengan faksi yang lebih lemah di sekte ini, dan Anda lebih suka menciptakan faksi sendiri. Jadi, saya berjanji untuk bergabung dengan faksi Anda selama Anda bersedia membantu saya. Tidak, selama kekuatan di belakangmu benar-benar bersedia membantuku, aku tidak hanya akan bergabung denganmu, tetapi aku bahkan akan menyetujui semua persyaratannya. Bahkan jika aku harus bergabung dengan kekuatan di belakangmu atau melakukan apapun yang mereka minta, aku akan tetap menyetujuinya selama mereka membantuku." Ekspresi terkejut yang tidak dapat disembunyikan Sun Long tampak di wajahnya, saat matanya mengamati pemuda berjubah hitam di depannya yang sedang menatapnya dengan serius. Jiang Chen hampir tidak berbicara sejak pertama kali Sun Long melihatnya selama ujian keempat, hingga saat sebelum dia meminum anggurnya. Namun, dia tidak hanya memutuskan untuk berbicara, tetapi dia juga menjatuhkan bom besar di kaki Sun Long. Bahkan Liu Mei dan Xie Xingyi terkejut dan bingung dengan kata-katanya, tetapi mereka masih menatap Sun Long dan Jiang Chen dengan serius tanpa mengatakan apapun. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, Sun Long pertama-tama mengisi ulang cangkirnya dan cangkir Jiang Chen, sebelum dia duduk bersila di tanah sekali lagi dan menatap pemuda berjubah hitam tampan di depannya, lalu dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tolong apa?" Mata Jiang Chen berbinar ketika mendengar ini. Ia tidak takut tebakannya meleset dan Sun Long sebenarnya bukan seseorang yang memiliki hubungan dengan dimensi abadi. Lagi pula, Jiang Chen jelas merasa bahwa garis keturunan Sun Long saja sudah sangat menakutkan. Bahkan garis keturunannya sendiri sedikit gemetar di hadapannya. Yang ditakutkan Jiang Chen adalah Sun Long tidak akan diizinkan membahas apapun tentang kekuatan di belakangnya, atau bahwa ia tidak memiliki wewenang yang cukup untuk memutuskan sesuatu. Jika demikian, ia pasti akan menolak tanpa mendengarkan permintaan Jiang Chen. Setelah menarik napas dalam-dalam, Jiang Chen berjubah hitam kemudian berkata dengan serius. "Kisah ini dimulai bahkan sebelum saya lahir, hampir 50 tahun yang lalu. Ayah saya bernama Jiang Tianfang dan beliau lahir di keluarga yang relatif berkuasa di wilayah tengah. Beliau dianggap sebagai salah satu jenius terkuat di keluarga tersebut, dan hanya dalam 110 tahun, beliau berhasil mencapai alam Raja Dao. Saat menjelajahi wilayah tengah, suatu hari, ayah saya bertemu dengan seorang wanita yang luar biasa kuat dan cantik, yang kecantikannya belum pernah ia lihat sebelumnya. Saat melihatnya, hatinya berdebar kencang dan ia memutuskan untuk mendekatinya dengan segala yang ia miliki. Akhirnya, 2 tahun kemudian, dia berhasil mendapatkan cinta dan kasih sayang wanita itu, dan 3 tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak. Namun,
sebelum anak itu berusia 1 tahun, keluarga wanita itu benar-benar menemukannya. Sebelum ia dan ayahku bertemu, wanita itu memberitahu ayahku bahwa ia berasal dari keluarga yang sangat kuat, yang berada di dimensi abadi. Jiang Chen tiba-tiba terdiam sejenak sebelum menutup mata dan menghabiskan anggur di cangkir di depannya, seolah-olah sedang menahan emosinya yang meluap. Akhirnya, sesaat kemudian, ia membuka mata lagi dan menatap Sun Long sebelum melanjutkan. Ketika keluarga wanita itu mengetahui bahwa ia tidak lagi suci, mereka murka dan ingin melampiaskan amarah mereka. Namun, karena kedudukan wanita itu dalam keluarga tidak rendah, mereka tidak dapat membunuhnya atau membuatnya lumpuh, betapapun marahnya mereka. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk membunuh pria yang telah menodainya, serta anak mereka, dan membawa kepala mereka kembali ke keluarga. Meskipun wanita itu mencoba menghentikan mereka, dia tidak sebanding dengan orang-orang dari keluarganya. Tentu saja, ayah saya juga memutuskan untuk bertarung bersama mereka, tetapi meskipun menganggap dirinya kuat di masa lalu, dia juga bukan tandingan mereka. Dia bahkan tidak mampu menerima satu pukulan pun sebelum dia terpental dan dibuat tak berdaya di hadapan mereka. Namun, tepat ketika mereka hendak membunuh ayah dan anak saya, perempuan itu mengancam orang-orang dari keluarganya bahwa ia akan bunuh diri jika mereka tidak berhenti. Jika mereka berhenti, ia akan setuju untuk kembali bersama mereka asalkan mereka membiarkan ayah dan anaknya pergi. Keluarga wanita itu harus memilih apakah mereka ingin membalas dendam, atau membawanya kembali bersama mereka. Akhirnya, orang paling senior di antara kelompok mereka, seorang lelaki tua yang matanya sepenuhnya hitam, adalah orang yang mengambil keputusan akhir. Dia memilih untuk membawa kembali wanita itu sementara dia sendiri yang memotong lengan kanan ayah saya. Tentu saja, karena ayahku juga seorang kultivator pemurni tubuh, orang tua itu memastikan bahwa ayahku tidak akan bisa menumbuhkan kembali lengan kanannya di masa mendatang. Namun, meskipun kehilangan lengannya, ayahku tidak marah. Meskipun lengannya itu yang ia gunakan untuk memegang pedangnya, ia tetap menerimanya dengan berat hati. Lagi pula, meskipun ia tidak takut mati, ia tahu bahwa ia tidak mampu merebut kembali wanita itu saat itu. Hanya jika ia menjadi lebih kuat di masa depan, ia akan memiliki secercah harapan. Akan tetapi, belum selesai si kakek itu melampiaskan kekesalannya, di hadapan ayahku yang baru saja kehilangan sebelah lengannya dan tengah ditindas oleh 2 orang keluarga itu, dan juga perempuan yang ditahan oleh 3 orang lainnya, si kakek kemudian mencengkeram leher anaknya sambil mengeluarkan sebuah belati kecil berwarna hitam dari dalam jubahnya. Lalu, di depan mata ayah saya dan wanita itu, lelaki tua itu perlahan-lahan menekan belati di bawah mata kiri anak itu, sehingga menciptakan bekas luka seukuran jari. Setelah Jiang Chen selesai berbicara, tatapan Sun Long perlahan tertuju pada bekas luka kecil di bawah mata kiri Jiang Chen, tetapi ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia bisa mendengar suara Jiang Chen yang berubah menjadi marah, namun juga ada sedikit ketidakberdayaan di dalamnya. Setelah mengambil napas dalam-dalam lagi, Jiang Chen kemudian melanjutkan. Wanita itu adalah ibu yang tidak pernah saya temui, seorang ibu yang memutuskan untuk secara sukarela dijebak oleh keluarganya hanya agar saya dan ayah saya dapat tetap hidup. Wanita itu adalah ibu saya. Selanjutnya bab 471, penilaian.